Ya, kembali di Apa Kabar Indonesia Malam, mungkin saya mau pertama kali dengan Mas Henry nih sebenarnya. Kalaupun memang reshuffle kabinet terjadi, yang paling nggak aman ini posisinya ini bukan dari partai politik ya, karena ternyata partai Ya, politik aman-aman aja. Dari profesional, padahal kan banyak menteri partai politik ini dianggap mengecewakan begitu apa ya, melukai hati masyarakat kebijakan. Bagaimana? apapun itu, kabinet ini kan bukan hanya tentang legacy, bukan hanya tentang pekerjaan, bukan hanya tentang target-target pembangunan. Kabinet ini juga ada perhitungan kesolidan politik juga. Jadi pada saat ada isu reshuffle kan yang kita pikirin kenapa mesti reshuffle gitu. Apakah ada kinerja menteri yang nggak baik gitu. Apakah tentang toa ke dalam keluar itu yang meresahkan umat Islam menjadi hal penting misalnya untuk melakukan reshuffle. Apakah minyak goreng juga hal yang penting juga gitu ya. Kan banyak sekali pertanyaan. Tapi kan above all misalnya pertanyaan tentang apakah Kementerian Dalam Negeri menterinya mau ditukar sama PDI Perjuangan nih karena ada kepentingan penjabat nanti di 2022 sampai 2024 itu kan setengah Indonesia punya pemimpin daerah tanpa pilkada. Itu kan lumayan tuh. Nah, apakah ke sana arahnya? Jadi sebetulnya perhitungan-perhitungan di reshuffle itu akan banyak sekali. Nah, mungkin juga salah satu halnya tentang penundaan pemilu kemarin. Mungkin kalau penundaan pemilu ini Iya. isunya bergulir baik, ini akan ada reward juga yang diberikan presiden kepada PAN dan PKB. Tapi kan ini udah ada hashtag 2024 gantian yang Oke. melawan itu. Ya. Nah, jadi kalau kembali lagi ke pertanyaan itu, apakah kemudian menteri-menteri partai politik tidak lebih baik dari menteri profesional? Enggak juga gitu. Dua-duanya bisa bekerja dengan baik juga karena kan pada dasarnya mereka-mereka juga sebetulnya profesional yang mengambil jalur Oke. politik. Tapi kalau PAN masuk yang Ya. dikurangi adalah menteri profesional itu masuk akal buat Pak Baik. Jokowi. Ya, sekarang mungkin saya ke Mas Arief Wibowo. Benar tidak bahwa mungkin setiap reshuffle masyarakat akan berharap, oke, menteri yang nggak bagus dikeluarkan, tapi ternyata terbantahkan dengan apa yang dikatakan oleh Mas Henry. Ini urusan kalkulasi politik kok ke depan. Bagaimana Mas Arief Wibowo? Ya, yang nggak bagus itu kan tergantung siapa, perspektifnya siapa, ya. Tentu kembali kepada yang punya otoritas. Itu adalah prerogatif, kewenangan presiden. Ya, kan bisa dikatakan kewenangan yang absolut. Hanya saja pasti ada komunikasi, ya. Kalau itu menyangkut kader partai, tentu dengan ketua-ketua umum partai, ya. Tetapi kalau profesional, betul-betul dengan penggunaan otoritas presiden itu sendiri, kewenangan presiden. Meskipun saya kira juga akan tetap dikomunikasikan dengan beberapa pihak yang sekiranya adalah mampu memberikan dukungan bagi satu pengambilan keputusan terhadap si A, si B yang akan di-reshuffle. Nah, menurut hemat saya tetap presiden akan ada pada track bahwa satu, setiap menteri yang ada di kabinet yang sudah dibentuk oleh presiden dan bekerja selama beberapa tahun ini harus memastikan mampu memberikan dukungan secara penuh terhadap terlaksananya visi, misi, dan program presiden dalam berbagai hal. Kedua, berkontribusi pada stabilitas pemerintahan itu sendiri, ya. Dan yang ketiga tentu bagi presiden secara subjektif terbukti loyalitasnya. Nah, kalau dari konteks partai, menteri-menteri partai selama ini saya kira loyal, ya. Tidak ada yang melawan kebijakan presiden, tidak ada yang mengingkari keputusan presiden, menegasi apa yang dimaui presiden. Semua dalam track yang menurut saya sudah tepat, ya, dan dalam kondisi yang solid. Justru yang perlu dicermati adalah mereka-mereka menteri-menteri yang tergolong atau dikategorikan oleh banyak orang sebagai second menteri itu, menteri yang katanya profesional. Sejauh mana kontribusinya pada kerja kabinet dalam konteks pemerintahan dan pembangunan yang dicanangkan oleh presiden ini? Saya kira itu evaluasinya. Oke, baik. Sekarang mungkin saya juga akan tanya kepada Pak Jazilul ya, Pak. Sebenarnya kalaulah mungkin Menteri PKB dianggap tidak perform atau mungkin dianggap tidak bisa 100% melaksanakan apa yang diinginkan oleh presiden, berarti bukan diganti begitu ya, diperbaiki seperti itu. Jadi sepertinya jabatan menteri ini melekat seakan-akan tak tergantikan apapun kondisinya, begitu atau bagaimana? Ya tentu setiap menteri itu berusaha untuk bekerja sebaik-baiknya. Tetapi saya yakin tidak satu pun menteri termasuk presiden yang bisa menjalankan pemerintahan ini secara sempurna.
selalu ada masalah di situ. Nah, tetapi membangun Indonesia yang besar ini butuh stabilitas politik. Jadi menteri yang ada atau jabatan menteri ini, siapapun dia sumbernya, itu semuanya jabatannya jabatan politik. Maka kewajiban para menteri ini menjaga stabilitas politik, stabilitas untuk menjalankan pembangunan, sekaligus menjalankan visi presiden. Tidak mungkin para menteri ini bisa bekerja kalau stabilitas politik tidak jalan. Nah, oleh sebab itu saya berharap reshuffle seandainya dilakukan oleh presiden, ini tentu jangan sampai mengganggu stabilitas pembangunan. Sebab 2 tahun pemerintahan ini berjalan tidak efektif karena COVID. Jadi apakah kemudian kalau para menteri selama 2 tahun yang dimana kinerjanya kurang sempurna, bukan semata-mata karena menterinya, karena faktor COVID, faktor luar ini juga mempengaruhi. Nah, oleh sebab itu, pada saat ini di mana pemerintahan sudah di akhir, tinggal 2 tahun lagi, saya pikir di sinilah diuji. Baik. Presiden dan para menteri diuji. Apakah waktu yang singkat ini bisa mempercepat ketertinggalan 2 tahun yang lalu akibat COVID. Utamanya pertumbuhan ekonomi, menggerakkan ekonomi rakyat, peningkatan kesejahteraan. Ini semua kan pekerjaan berat. Ya. Baik, Pak Jazilul berkali-kali menyinggung mengenai stabilitas politik, bahkan nanti saya akan tanya kepada Pak Derajat, jikalau memang instabilitas politik akan tercipta jika masuknya orang baru dalam kabinet, legowo kapan untuk tidak masuk ke dalam kabinet karena akan menimbulkan kekisruhan stabilitas politik, seperti apa? Sesaat lagi. Mas Derajat, sekarang saya tanya kepada Mas Derajat. Sebenarnya kalau sudah berkali-kali di warning bahwa ini kan sekarang kondisi udah stabil gitu. Kalaulah terjadi suatu kondisi yang mana instabilitas politik mungkin akan terjadi, mending nggak usah deh. Legowo nggak ya Pan untuk ya udahlah nggak usah masuk ke kabinet lah kalau mungkin di dalamnya malah jadi carut marut seperti apa? Ya, sebelum saya jawab, saya sampaikan statistik dikit saja. Tadi kan soal menteri non parpol dan parpol yang korupsi ya. Dan catatan saya itu ada 12 menteri yang tertangkap korupsi, itu 4 dari non-parpol, yang 8 dari parpol. Jadi memang lebih banyak dari yang parpol, yang 4 non-parpol, tapi jangan lupa dirjen-dirjennya yang tertangkap KPK, eselon 2-nya, kepala lembaga, segala macam itu adalah orang-orang non-parpol. Jadi kita tidak bisa gebiah-uyah bahwa orang parpol itu akan lebih korup dibandingkan dengan yang non-parpol. Gitu. Karena banyak juga kelompok non-parpol atau disebut profesional, itu yang tertangkap korupsi. Nah, mengenai instabilitas politik, tentu kita perlu sepakati dulu yang dimaksud instabilitas politik itu yang seperti apa sih ya. Kalau dalam pandangan saya, instabilitas politik itu misalkan seperti presiden membubarkan DPR atau presiden dengan pimpinan MPR perang dingin misalkan, kemudian ada kelompok yang pegang senjata bergerak di jalanan atau itu yang semacam itu yang saya melihat sebagai instabilitas politik atau hubungan pusat dengan daerah tiba-tiba jadi memanas gitu ya. Tapi kalau hanya riak-riak, apalagi cuma riak karena reshuffle ya yang enteng-enteng aja sebenarnya, itu ya buat saya sih hanya itu bukan instabilitas politik ya, buat saya itu seperti bumbu rendang gitu loh, pedes-pedes rasanya tapi orang suka. Jadi kita tidak perlu memandang terlalu bagaimana begitu sehingga kalau ada isu reshuffle itu akan menimbulkan instabilitas politik, saya rasa terlalu jauh. Jadi jawaban saya terhadap hal itu adalah tersebut. Tapi soal legowo atau tidak seperti yang saya sampaikan tadi, PAN itu yang penting adalah kiprahnya, entah itu di legislatif, di eksekutif, yang penting bisa bermanfaat bagi masyarakat banyak. Dan kita juga menyadari bahwa kami ini 2 kali pemilu bukan pengusung Pak Jokowi gitu. Jadi status kami itu bukan ya malulah kalau menyodor-nyodorkan menyodok-nyodok gitu. Jadi kami tapi kalau memang negara karena misalkan banyak tantangan seperti yang saya kemukakan tadi membutuhkan pikiran dan tenaga PAN, tentu
tidak elok kalau kita menyatakan tidak. Gitu. Jadi intinya apa yang terbaik bagi masyarakat di mana PAN bisa berkiprah itu yang kita lakukan. Oke, Pak Jazilul, nah bagaimana tolong ditanggapi bahwa reshuffle tidak akan mempengaruhi stabilitas politik. Ya, yang terjadi ini riak-riak. Ini berarti PKB pernyataannya sebagai riak atau bagaimana ini? Ya tentu sebisa mungkin. Kan memang selama ini setiap reshuffle memang tidak berpengaruh pada stabilitas politik. Tetapi yang saya maksud tadi bahwa jabatan politik yang dibebankan, diamanatkan kepada para menteri itu jabatan politik. Sehingga kinerja yang harus ditunjukkan salah satunya adalah menjaga stabilitas politik untuk melakukan pembangunan. Selama ini Pak Jokowi smooth kalau melakukan reshuffle kan. Ya. Itu artinya berhasil beliau merekrut para menteri untuk menjaga stabilitas politik. Justru di akhir ini kami juga mendukung untuk beliau apapun yang beliau akan lakukan. Dasarnya supaya pembangunan berjalan lancar. Sebab apa? 2 tahun kemarin pembangunan terganggu gitu. Nah, apakah dengan memotivasi para menteri yang ada cukup? Kalau dirasa cukup, maka tidak perlu reshuffle. Baik. Tetapi kalau dirasa belum cukup, maka saya yakin Pak Jokowi akan mengambil langkah-langkah untuk melakukan percepatan. Baik. Gitu. Karena apapun, para menteri ini adalah organ di bawah Pak Jokowi untuk melakukan percepatan visi misinya gitu. Baik. Dan rakyat menunggu itu. Baik. Ini butuh lebih cepat ini 2 tahun ini. Ditanggapi dong Mas Arief Bowo bahwa ternyata saya tarik garis kesimpulan bahwa semangatin saja menteri yang sekarang alih-alih menambah menteri yang lainnya supaya bisa go show ini setelah kita ada relaksasi, ada semangat di tahun 2022 mengurangnya kasus ini, bukan nambah orang baru. Bagaimana Mas Arief Bowo? Ya, saya berpikir begini, itu otoritas presiden ya. Wewenang presiden, kewenangan yang penuh ya, dan itu prerogatif. Maka biarkan saja presiden yang memberikan penilaian dengan subjektivitas beliau. Presiden kan cuma satu, Mbak. Menterinya banyak, anggota DPR RI apalagi banyak. Tetapi kita juga yakin bahwa presiden akan bijaksana. Kalau itu menyangkut kader partai, sudah pasti akan dikonsultasikan dengan ketua umum partai. Ya, kalau kader partai A yang rencananya akan dicopot, tentu akan dikonsultasikan dan saya kira secara etik moral ada tanggung jawab untuk mengganti dari kader partai tersebut ya. Dan itu sesuatu yang biasa saja. Kita percayakan saja pada kebijaksanaan presiden. Apakah nantinya misalnya PAN akan masuk di dalam jajaran kabinet, itu sepenuhnya adalah kebijaksanaan presiden. Pandangan atau pemikiran presiden yang sangat subjektif untuk meneruskan jalannya kebijakan program dan pembangunan yang beliau harus tuntaskan pada satu periode masa jabatan terakhirnya. Jadi kita tidak perlu berandai-andai bahkan menafsir-nafsir apa yang dimaui presiden. Ya, kita percayakan saja itu kebijaksanaan presiden yang akan diterbitkan dan itu tentu dengan cara yang bijaksana. Dan sebagai partai pengusung maupun pendukung tentu kita juga tidak perlu merasa terganggu. Karena kalau kita percaya presiden kita bijaksana, maka semuanya akan dikembalikan pada ketua umum partai untuk bersama-sama memberikan penguatan terhadap kinerja presiden di beberapa tahun akhir masa jabatan beliau. Dan saya kira itu lebih sebagai urusan untuk kepentingan rakyat, bangsa, dan negara. Jadi saya kira demikian pendapat saya. Mas Arief Bowo, ini mungkin saya tanyakan kepada Mas Henry apa yang dikatakan Mas Arief Bowo. Presiden cuma satu, menterinya banyak, partainya banyak, ditambah lagi menteri dari partai lainnya kepentingannya makin banyak, atau bagaimana? Sebetulnya kalau para menteri mau bantu presiden ya, kalau misalnya dirinya sudah merasa nggak mampu, ya mundur aja gitu, mengundurkan diri. Tapi kan budaya ini nggak ada kan. Semuanya merasa mampu, semuanya merasa bisa. Kalau misalnya ada yang bikin gaduh gitu ya, dia nggak merasa bikin gaduh tuh. Nah sebetulnya budaya itu yang tidak ada sehingga isu-isu reshuffle ini kerap bermunculan setiap kali ada isu-isu yang mengganggu ketenangan masyarakat gitu. Selama ini kan banyak lah isu-isu yang dari mulai Pak Bahlil yang melontarkan penundaan pemilu sampai toa masjid dan lain-lain sampai akhirnya minyak goreng itu kan mengganggu
ketenangan publik sebetulnya. Nah kalau hal-hal demikian, menterinya dengan sadar diri, wah saya nggak mampu nih Pak Presiden, saya mundur aja. Itu mungkin akan lebih bagus juga tuh. Jadi sejarah itu. Dia jadi sadar diri bahwa dirinya nggak mampu jadi menteri. Gitu. Tapi kan ini nggak ada kayak gitu. Belum pernah ada saya rasa. Zamannya Pak Presiden Soeharto aja ada. Baik. Gitu. Tapi kemudian diteruskan dengan reformasi. Jadi mudah-mudahan lah. Tapi kalau menurut saya ingatkan Pak Presiden, Anda konsentrasi untuk dicatat sebagai salah satu presiden terbaik di Indonesia saja. Torehkan tinta emas. Jadi di ujung-ujung ini 2 tahun lagi ini nggak perlu terlalu banyak akrobat lah. Tapi ya selesaikan janji kampanye dengan baik dan selesai dengan terhormat gitu. Itu akan lebih baik buat masyarakat Indonesia untuk mengenang dan menerima jasa-jasanya Pak Jokowi. Oke, baik. Kita tunggulah ya pemirsa ya apakah memang ada reshuffle atau tidak. Tapi untuk masyarakat kita harus pikir ulang ya bahwa menteri yang kita kritik atau mungkin ada masyarakat tidak sepakat dengan kebijakan menteri apakah akan diganti belum tentu. Itu hak prerogatif presiden. Ada hitung-hitungan nanti akan dilakukan oleh presiden. Terima kasih narasumber saya mulai dari Mas Derajat Wibowo, Arief Wibowo, bahkan juga Pak Jazilul, Mas Henry Satrio.